Begitu saya tampil sama Coki, di komentar saya di IG, sedang menuju 58 meninggalkan 16 gitu. Yang namanya partai yang selama 10 tahun hidup bersama rezim oligarki, kok tiba-tiba belakangan mau jadi orang yang seolah-olah atau organisasi yang seolah-olah tidak punya salah dan tidak punya dosa. Hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan itu artinya penanda bahwa PDIP terikat kuat secara moral untuk menyelamatkan negeri ini. Banteng lagi. Gue heran ya, nggak pendukungnya, nggak kadernya, nggak elitnya. Kenapa sih demen banget bikin rusuh? Saya nggak milih Prabowo, saya nggak milih Anies, tapi pemilu 2024 saya ingin PDI kalah. Katanya arogan. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media dan tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Nah, ngomongin info menarik kali ini, ada yang menarik dari salah satu statementnya calon gubernur di salah satu daerah. Nanti kalian pasti tahu lah ya. Yang katanya nih, sekarang ini sedang menuju 58% dan meninggalkan 16%. Emang iya? Kita harus kasih apresiasi dulu karena hanya di ruangan ini teman-teman, Mas Pram bisa tidak setuju sama orang yang namanya Mega. Kita tepuk tangan dulu dong. Hanya cuma di ruangan ini, betul. Hanya di ruangan ini. Di ruangan yang lain agak berat. Kerongkongan emasnya tidak terpakai. Bahkan ada limit. Wah, bagian sini agak susah ketawa ya nggak apa-apa. Mungkin masih lapar. Ya. Kita bisa lihat Mas Pram nih likability-nya tuh tinggi sekali. Dengan memasuki daerah Jakarta tetap dipanggil Mas ya. Ya. Betul. Nah, karena ada yang udah coba pakai bang nggak diterima juga. Nggak, sebetulnya ini enak ngatain yang lain sebetulnya. Itu susah sebetulnya. Betul. Tapi kita harus apresiasi juga buat Pak Ari, Pak Budi, juga Mas Pram. Karena dari pengalaman kita ikut pilkada, pilpres, yang mau di roasting itu pasti yang sudah yakin. Betul. Dan tidak banyak dosanya. Kalau banyak dosanya briefing panjang banget di belakang. Ini nggak boleh. Iya. Semua nggak boleh, apa lucunya nih anjir. Dan jujur, waktu kami ingin merosting Mas Pram, kita tanya dong, profesional kan, apalagi di channel Total Politik yang sempat viral. Kita tanya, ada do and don'ts-nya nggak? Bebas katanya, bebas. Dan memang kita lihat ya, memang jujur Mas Pram sulit merosting Mas Pram. Dan sebenarnya setelah kita teliti program-programnya Mas Pram, ternyata tidak terlalu berbeda dengan program-program junjungan yang kita pilih kemarin. Ya. Seperti makan siang gratis, di sini ada sarapan gratis. Ya, bisa. Memang belajar dari kekalahan ya memang. Memang konsep nggak masuk makan. Aku pilih itu. Jadi saya terus terang nggak salah milih Coki. Begitu saya tampil sama Coki, di komentar saya di IG, sedang menuju 58 meninggalkan 16 gitu. Memang. Oh, ternyata itu komen dari netizen gitu ya, ketika melihat ya memang kalau dirasa sepertinya Pak Pramono dan pasangannya ini memang cukup sejalan gitu ya dengan program-programnya Pak Prabowo Subianto, seperti soal makan bergizi gratis di Jakarta juga akan diusung nih sama Pak Pram dengan sarapan gratis gitu ya, meskipun program ini dulu sempat dikritik habis-habisan gitu ya, apalagi sama PDIP gitu, tapi nggak apa-apa, ini merupakan bisa dikatakan ini strategi untuk tidak mau kalah lagi gitu. Makanya ada tuh netizen yang berkomentar katanya ini merupakan langkah menuju 58% dan meninggalkan 16% gitu. Oke, boleh. Ini optimisnya seorang paslon itu harus seperti ini gitu ya. Tapi apakah para pengusungnya nih ya, para orang-orang di belakang Pak Pramono, apakah juga akan sejalan untuk terus berpikiran positif gitu ya, melakukan langkah-langkah yang jitu gitu?
Atau justru sebaliknya, langkah-langkah dari orang-orang di belakangnya Pak Pram ini justru bisa membuat tumbang. Wah, kira-kira gimana ya? Dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima, itulah hebatnya demokrasi. Sehingga dengan cawe-cawe Pak Jokowi di luar wilayahnya, ini menunjukkan suatu arus balik. Dukungan Mas Pram dan Rano Karno makin besar, sehingga kami optimis bisa menang 1 putaran. Padahal tadi kayaknya udah optimis banget gitu ya dengan statementnya Pak Pramono, dan aku rasa Pak Pram ini cukup cerdik gitu ya menjalankan strateginya untuk memenangkan di Jakarta. Tapi kalau udah tokoh ini yang keluar tuh dengan segala analisa-analisanya, dengan hal-hal yang diucapkan, kok jadi agak ragu gitu. Kenapa? Strateginya tuh sama kayak yang dipakai di Pilpres kemarin, dengan menjatuhkan lawan kayak gitu loh. Waduh, ini kok jadi ragu ya? Akankah ini nanti akan berakhir dengan menang atau tumbang nih? Padahal Pak Pram udah pakai strategi dengan menyamakan loh ya ini, menyamakan keberlanjutannya di Pak Prabowo ini. Contoh kayak seperti dicontohkan tadi kan soal makan bergizi dan ada sarapan gratis di Jakarta. Tapi kalau udah gini ceritanya, apakah nanti hasilnya akan sesuai ya? Kira-kira gimana teman-teman? Soalnya ini cukup unik sih sebenarnya. Benar seperti yang dikatakan tadi, Pak Pram itu kan ada program-programnya yang ini sangat berhubungan banget nih sama programnya Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo Subianto ini kan mengusung keberlanjutan gitu ya. Tapi entah kenapa ini antara emang udah kepepet ceritanya atau kayak gimana gitu, aku juga kurang paham. Tiba-tiba Pak Pram dan kawan-kawan ini menggandeng Pak Anies Baswedan. Nah ini cukup menarik nih. Apa sebenarnya yang melatar belakangi PDIP nih pada akhirnya itu mengajak Pak Anies Baswedan? Padahal kalau kita coba mengingat di waktu Pilpres kemarin gitu ya, setelah Pilpres saja deh, waktu menuju Pilkada ini kan sudah tahu dong responnya Ibu Mega ketika ada pertanyaan apakah ada kemungkinan PDIP mengusung Pak Anies Baswedan. Udah tahu kalian responnya. Dan bahkan sejak Ibu Mega mengatakan hal itu, banyak tuh anak abah yang mulai lepas lagi nih. Karena yang awalnya, oke, karena abahnya ini mau diusung oleh PDIP di Pilkada gitu ya, anak abah mulailah mulai menurunkan egonya untuk mendukung PDIP gitu. Tapi kenapa ketika anak abah mulai agak merapat nih karena isu tersebut gitu ya, itu tiba-tiba udah dipatahkan, PDIP tidak mengusung abah. Nah mulai lepas lah gitu. Udah mulai lepas, terus kenapa setelah mendapatkan serangan ya dari anak abah, kenapa kok sekarang PDIP tuh yang seakan-akan dulunya tidak membutuhkan Anies Baswedan, terus sekarang tiba-tiba merangkul seorang Anies Baswedan. Apakah ini suatu kebutuhan dari masanya Pak Anies aja atau kayak gimana nih? Soalnya kalau situasinya sekarang ini bukan cuma PDIP aja yang dapat tanda tanya seperti ini, tapi Pak Anies pun juga dapat tanda tanya nih. Dapat kecaman justru peringatan dari para pendukungnya. Ini buat saya nggak ada masalah. Ya, silahkan saja. Pilihan boleh-boleh saja. Cuma Pilihan menjadikan politik, ya. pertanyaan yang menggelitik bagi saya. Loh, pertarungan dulu, setahu saya Anies itu berdiri, berjuang bersama kita. Itu bukan perjuangan politik ansih, tapi berangkat dan berdiri dan besar dari perjuangan yang membawa ideologi. Persamaannya kan di situ, Prof. Kalau berbicara politik, sudah banyak contohnya. Hampir partai semua meninggalkan. Dan hampir semua orang-orang politik menghambat semua. Saya mau juga meluruskan, Habib Rizik secara spesifik tidak pernah mengarahkan. Dia hanya menghimbau, jangan menyerang orang yang sedang salah bicara, jangan menyerang, jangan ini. Tapi hambat, jangan biarkan yang namanya partai yang selama 10 tahun hidup bersama rezim oligarki, kok tiba-tiba belakangan mau jadi orang yang seolah-olah atau organisasi yang seolah-olah tidak punya salah dan tidak punya dosa. Tuh kan, tanda tanya besar nih. Tanda tanya besarnya buat Pak Anies dan juga buat PDIP sebenarnya.
Yang kalau buat PDIP yang seperti aku katakan tadi ya, apa sih sebenarnya yang membuat PDIP itu pada akhirnya itu merangkul seorang Anies Baswedan, padahal dulunya pernah tuh gitu ya, pas ya baru loh, belum ada setahun gitu ya, itu baru aja Ibu Ketum bilang ya bisa dikatakan sekeras itu untuk menentang Pak Anies Baswedan ataupun menentang pengusungan Anies Baswedan dari PDIP. Tapi kok tiba-tiba mengusung. Nah, tanda tanya juga berlaku untuk Pak Anies Baswedan. Kenapa Pak Anies ini mau? Padahal dulunya itu pernah digituin tuh sama PDIP, sempat kayak diremehin banget sama PDIP, dan sekarang mau untuk dirangkul oleh PDIP, bergabung. Wah, kira-kira ada apa gitu. Soalnya para anak abah nih ya, ini tuh tidak sedikit yang merasa sakit hati gitu loh ketika abahnya diperlakukan seperti itu. Ternyata semuanya kena prank, abah pada akhirnya merapat dong. Semua orang berani melawan, tetapi ada bagian yang menurut saya dibatinkan secara ideologis oleh Pak Hasto, dan itu artinya penanda bahwa PDIP terikat kuat secara moral untuk menyelamatkan negeri ini. Jadi demokrasi itu bukan sekedar jumlah suara yang diperoleh oleh PDIP, bukan sekedar kemampuan PDIP untuk bermanuver di dalam kesulitan politik hari ini. Demokrasi itulah kegigihan untuk mempertahankan satu posisi etis, itu dasarnya. Dan saya kira PDIP ada di dalam ujian itu, dan hari-hari ini ujian itu hendak dijawab tuntas oleh PDIP melalui kehadiran Hasto di media publik dan memberitakan dengan kesungguhan hati bahwa PDIP akan melawan. Jadi kata melawan itu bukan karena ada lawan politik, tetapi karena ada nilai yang diganggu. Itu dasarnya. Ada sejarah yang hendak dihapus oleh Jokowi, kan itu intinya kan. Itu artinya perjuangan PDIP itu perjuangan semua orang, semua rakyat yang menganggap bahwa Jokowi memang tidak paham sejarah, karena itu dia mau buat sejarahnya sendiri, versi dia sendiri melalui dinasti yang tidak diamankan dengan akibat mengkriminalisasi semua orang, apalagi mengkriminalisasi partai PDIP kan. Jadi tanda-tanda itu menunjukkan bahwa PDIP ada di dalam satu tuntunan ideologis yang utuh, bahkan pekat, untuk mengatakan dengan satu kali sikap bahwa for a fighting nation, there's no journey's end. Itu kira-kira begitu Bung Karno waktu meneriakkan merdeka. Buat negara atau buat bangsa yang sedang berjuang tidak ada jalan akhir itu. Ini menarik nih, ketika kita masih dibuat tanda tanya dengan sikap-sikap tadi ya, ini ada menarik dari statementnya Bung Rocky nih. Bung Rocky menanggapi soal sikapnya Pak Hasto, statementnya Pak Hasto tadi soal perpilkadaan atau perpolitikan di tanah air saat ini, yang katanya langkah-langkah PDIP ini untuk menyelamatkan Indonesia, untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Bentar, ini cukup membingungkan sih. Mungkin ini tanggapannya Bung Rocky secara pribadi gitu ya. Soalnya kalau kita coba melihat sikap-sikapnya PDIP dengan langkah-langkah politiknya PDIP gitu ya, kita berkaca dari waktu Pilpres kemarin gitu. Langkah-langkah PDIP itu tidak sedikit yang menganggap sikapnya PDIP itu arogan gitu loh. Makanya ketika di awal tadi tuh ada statementnya Pak Pram yang mengatakan mengambil salah satu komentar dari netizen soal ini posisinya Pak Pram itu sedang menuju ke 58% dan meninggalkan 16%, alias belajar dari pengalaman kekalahan Pilpres kemarin sampai Pak Pram ini menyusun programnya di kepemimpinannya, semisalkan nanti bisa menang gitu ya. Ini sejalan dengan programnya Pak Prabowo Subianto. Tapi hal ini memang bagus sih, bagus strateginya Pak Pram ini bagus. Cuma yang menjadi pertanyaan, ketika Pak Pram sudah sedemikian rupa nih menyiapkan strateginya sampai menyamakan dengan programnya Pak Prabowo Subianto, sedangkan di sisi lain timnya Pak Pram dengan strateginya masih sama nih kayak Pilpres kemarin contoh. Apakah ini nanti hasilnya akan sesuai dengan prediksinya gitu, akan sesuai dengan harapan, dan apakah dengan langkah-langkah yang dilakukan PDIP kayak gini nih itu merupakan upaya untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia? Kalau
Menurut kalian gimana teman-teman? Soalnya nih ya, ada nih orang-orang yang kayaknya sudah melihat PDIP itu sebagai partai yang cukup arogan ketika menghadapi pilkada ataupun pemilu. Koperasi saya isinya pensiunan, Pak. Kalau rapat rambutnya sama kita, Pak. Idenya nggak ada, digitalisasi keroan. Kita butuh yang baunya Bulgari, Pak, Herme, bukan PPO, Remason. Macet Juwana, Pak. Macet Juwana yang makin banyak. Semua, Pak. Media mau. Izin mau minta foto, Pak. Tinggal, Pak. Media merah, Pak. Makanya saya menganggapnya Pak Ganjar ini kemelinti. Arogan, songong. Capres, Pak. Hah? Capres. Lu masa aku dipasang ke karo PSI? PSI ki sapa? Banteng lagi. Gue heran ya, nggak pendukungnya, nggak kadernya, nggak elitnya. Kenapa sih demen banget bikin rusuh? Sama aja gitu loh mereka tuh, arogan. Kenapa sih? Hah? Ini ada kejadian ya di Solo. Pada saat debat calon wali kota Solo kemarin ya, selesai debat, pendukung Banteng ini ngebakar flare ya. Ini gue mau nanya, maksudnya apa? Kenapa sih? Kenapa suka banget ya merasa berkuasa, bisa mengintimidasi, bisa menakut-nakuti orang lain? Kenapa? Gue sih nggak mau ya kalau misalkan punya pemimpin dari partai ini lagi. Gue nggak tahu nih warga Solo, mau nggak kalian kayak begini? Mau kalian dipimpin sama pemimpin ya yang sifatnya arogan? Ya kan pemimpin itu harusnya mengayomi warga, bukannya menakut-nakuti warga. Awalnya panitia sudah menertibkan dengan aturan. Kok mereka ngotot merasa tidak terima dengan petugas ketertiban? Orang paten ora pendukung DKB sakpena dewe tanpa aturan. Saya belusuan antara lain ke Bojonegoro, ke Surabaya, terakhir ke Banyuwangi. Ada beberapa intelektual, Mas, yang dia nggak milih Pak Prabowo, dia nggak akan milih Pak Anies, tapi hanya ingin melihat PDI kalah. Iya, serius. Saya nggak milih Prabowo, saya nggak milih Anies, tapi pemilu 2024 saya ingin PDI kalah. Katanya arogan. Kan sudah tahu ya kan bagaimana kearoganan itu. Nah kira-kira gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah ini nanti langkah-langkah yang sudah disusun oleh Pak Pram nih akan sesuai dengan harapan ketika timnya itu masih melakukan strategi-strategi yang dilakukan ketika Pilpres kemarin? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, kawan-kawanku, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.